Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir Al-Hadi dengan nomor stambuk 222224 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai software development life cycle dengan 8 model pengembangan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada model waterfall. Nah, model waterfall ini adalah model pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Model ini mengikuti urutan tahapan linear. Model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce sekitar tahun 1970. Model ini sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Adapun di sini dapat kita saksikan bersama tahapan-tahapan dari model waterfall ini adalah analisis, desain, implementation, testing, maintenance, di mana analisis pengumpulan data, mendesain perangkat lunak tersebut berdasarkan hasil dari analisis, implementasi pembuatan perangkat lunak dengan mengcoding semua yang telah didesain, lalu ada testing, penyobaan terhadap kode-kode tersebut, dan terakhir maintenance, yaitu pemeliharaan. Masuk pada kelebihan dari model waterfall, yaitu ada workflow yang jelas, hasil dokumentasi yang baik, dan dapat menghemat biaya. Kekurangannya yaitu membutuhkan tim yang solid, masih kurangnya fleksibilitas, dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Masuk pada model prototype. Model prototype merupakan metode pengembangan software yang cukup banyak digunakan. Dengan metode ini pengembang dan pelanggan bisa saling berinteraksi selama proses pengembangan software. Hal ini tentu sangat menguntungkan dan semakin memudahkan dalam pembuatan perangkat lunak. Masuk pada model dari prototype, yaitu ada requirement analysis, design, prototyping, customer evaluation, review, and refine. Namun ada di sini customer approval, di mana customer approval ini terjadi apabila customer evaluation-nya sudah oke dan tidak perlu lagi untuk direvisi. Ketika customer approval, terdapat develop, testing, dan release. Dapat dilihat di sini ada requirement, pengumpulan data, lalu ada desain cepat, quick design, di mana pembuatan desain sederhana yang berdasarkan dari requirement analysis yang telah dianalisis. Lalu ada building prototype, prototyping, membuat program prototype dari program yang telah didesain. Lalu ada user evaluation, di mana customer memberikan saran terhadap perangkat lunak yang telah dibuat, prototype perangkat lunak yang telah dibuat. Jika terdapat permasalahan, maka dilakukan refining prototype. Jika tidak, maka akan terjadi implement product dan maintain. Masuk pada kelebihannya, itu saat menggunakan model ini kesalahan biasanya dapat dideteksi lebih cepat karena adanya umpan balik pengguna yang lebih cepat dan tersedia untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Dalam metode ini juga developer bisa bekerja menentukan kebutuhan klien dengan baik, efisiensi waktu tinggi dalam pengembangan, serta lebih mudah dalam penerapannya karena klien mengetahui apa yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk pada kekurangan dari model prototype, yaitu metode ini sangat dapat meningkatkan kompleksitas, di mana ketika user memberikan saran, maka tertambah pula kompleksitas dari program tersebut. Masuk pada model RAD atau Rapid Application Development, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa metode dan teknik terstruktur. Secara keseluruhan, pendekatan RAD menempatkan penekanan yang lebih besar pada pengembangan dan pembangunan prototipe daripada perencanaan secara detail. Nah, ini tahapan dari Rapid Application Development atau RAD. Itu pertama perencanaan kebutuhan sama pada sebelum-sebelumnya. Lalu ada desain sistem, di mana dibuatnya prototype, testing, dan refine. Jika desain sistem selesai, maka akan lanjut pada proses pengembangan dari aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat. Lalu ada implementasi atau penyelesaian produk. Masuk pada kelebihan RAD, yaitu dapat menggunakan kembali komponen yang ada, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error.
Dan kekurangannya itu memerlukan kolaborasi tim yang kuat, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat dan lain-lain. Masuk pada model iteratif, yaitu di mana pengembangan perangkat lunak yang memecah proses pengembangan aplikasi besar menjadi bagian-bagian kecil. Setiap bagian disebut iterasi, mewakili proses pengembangan keseluruhan serta berisi langkah-langkah perencanaan, desain, pengembangan, dan pengujian. Nah, tahap perencanaan ini di mana dipetakan apa-apa saja spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak ini. Lalu ada tahap analisis dan desain, lalu ada tahap implementasi, tahap pengujian, testing, dan tahap evaluasi. Masuk pada kelebihan dari model iteratif, yaitu karena prosesnya bertahap, model ini memungkinkan identifikasi dan koreksi kekurangan di tahap awal agar tidak terlanjut masuk ke proses yang lebih jauh. Lalu ada jika iterasi baru lebih mudah, jika iterasi baru gagal, iterasi sebelumnya bisa diimplementasikan atau rollback dengan kerugian yang lebih minimal. Lalu ada lebih mudah dapat masukan pengguna. Lebih mudah dapat masukan dari pengguna seperti tanggapan mereka tentang produk dan lain-lain. Adapun kekurangannya yaitu diperlukan lebih banyak perhatian manajemen, tidak cocok untuk proyek kecil, kompleksitas manajemen lebih, dan sumber daya yang sangat terampil diperlukan untuk analisis risiko, dan beberapa kekurangan lainnya. Masuk pada model spiral, yaitu model proses pengembangan perangkat lunak yang berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Dapat kita saksikan, ini dia tahapan-tahapannya adalah license, planning, risk analysis, engineering, construction and release, dan system evaluation. Tahap liaison merupakan tahap yang memiliki tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan perangkat lunak. Tahap planning merupakan menentukan biaya, batas waktu, pengaturan jadwal, dan lain-lain. Risk analysis atau analisis risiko adalah menganalisa potensi risiko yang mungkin terjadi ya, dan akan diidentifikasikan. Lalu ada tahap rekayasa atau engineering di mana coding diimplementasikan. Lalu ada tahap evaluasi terhadap perangkat lunak yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kelebihan model spiral, yaitu estimasi biaya yang mudah, proses produksi yang cepat, menyediakan manajemen dan analisis risiko cepat, dan lain-lain. Adapun kekurangannya itu tidak cocok untuk proyek skala kecil, waktu relatif lama, membutuhkan best price, dan pada tahap planning risiko cukup besar. Masuk pada metode berikutnya, yaitu model agile. Model agile merupakan metode dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Adapun tahapan-tahapan dari model agile ini ada requirement, design, development, testing, deployment, review. Di mana requirements yaitu menentukan kebutuhan yang diperlukan oleh user terhadap perangkat lunak tersebut. Lalu ada perancangan atau desain dari kebutuhan yang telah ditetapkan. Lalu ada development atau pengembangan dari desain tersebut, di mana mengimplementasikan dari desain yang telah dibuat. Lalu ada testing, yaitu pengujian terhadap perangkat lunak tersebut. Di sini ada pengujian terintegrasi, pengujian fungsional, dan lain-lain. Adapun deployment, ketika perangkat lunak yang sudah siap diuji diserahkan pada pelanggan. Lalu ada review atau evaluasi. Masuk pada kelebihannya, yaitu menambah produktivitas tim, menghemat biaya, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal, dan beberapa kelebihan lainnya. Masuk pada kekurangannya, yaitu metode agile ini tidak sesuai dengan tim yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek secara bersama, kurang sesuai dengan tim besar yang memiliki anggota lebih dari 20 orang. Setiap anggota tim harus siap dengan perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Lalu ada model incremental, yaitu model pengembangan sistem atau software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa
fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Nah, adapun tahap-tahapannya itu requirement atau proses penentuan kebutuhan, specification atau menggunakan proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya, arsitektur desain perancangan software yang dapat diterapkan, sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya, terus ada melakukan coding tersendiri dan melakukan testing. Adapun kelebihan model incremental yaitu model dengan manajemen yang sederhana, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Karena increment yang pertama sudah memenuhi persyaratan mereka yang paling kritis sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan. Adapun kekurangannya itu kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan, terus harus open arsitektur, dan mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Adapun model yang terakhir yaitu model Fontaine, yaitu model yang merupakan perbaikan dari metode waterfall, di mana jenis tahapannya masih sama, namun beberapa jenis tahapan boleh didahulukan atau dilewati, tetapi ada tahapan yang tidak bisa dilewati, yaitu seperti diperlukan desain sebelum melakukan implementasi. Ini dia tahapan-tahapannya, ada user requirement specification, mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh pengguna, software requirement specification, penyesuaian perangkat lunak dari sisi pengguna, sistem design, pembuatan desain, program design, pembuatan desain terhadap program, implementation yaitu pembuatan coding terhadap desain yang telah dibuat, program testing, ada unit dan sistemnya, dan program use yaitu pengajaran kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak yang telah dibuat, dan software maintenance. Adapun kelebihannya yaitu memiliki proses yang terurut, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah, dapat melewati atau mendahulukan beberapa tahapan, dan beberapa kelebihan lainnya. Masuk pada kekurangannya itu waktu pengerjaan yang relatif lebih lama, biaya yang dibutuhkan lebih lama karena waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih lama, dan model Fontaine ini kurang cocok untuk mengembangkan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Pemilihan model perangkat lunak ini tergantung pada tim yang kita miliki, tergantung pada proyek yang akan kita kerjakan. Semua menjadi faktor dalam penentu kita untuk memilih model perangkat lunak yang akan kita pilih nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.